Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, jawaban Elia Miron terhadap pertanyaan penanya muslim di video berikut, saya rasa ini jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya alkitabiah. Bagaimana menurutmu? Silahkan lihat videonya, lalu berikan komentar saudara di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, orang yang mengatakan bahwa Allah sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di tanah Melayu maupun di Indonesia, itu sebetulnya alasan yang tidak bisa dibenarkan. Justru ini adalah sebuah terjemahan yang tentu saja harus menghormati bahasa asli. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu, enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu Nabimu lahir. Jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 25. 5. Bentar ya. Matius 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul? Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba sama dibaca. ajaran Nandar ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak, karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4. Oh, coba jelaskan apa beda Yesus, Bapa sama anak tunggal gitu? Oh, Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sebagai Ya Allah tuh siapa? Bukan Ya Allah Allah. tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa tutur dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Mampus. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh, dari malu, toh. nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu, enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu nabimu lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Halo. Ya, gitu ya. Bentar, Gitu ya, oh Pak. nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya? Enggak nggak ada bisa. suaranya tuh. Suara Bapak nggak masuk ke saya. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba Yesus dan Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hipostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh? Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda, tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh.
Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat? dulu. Dari mana Dengar. kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak Yesus, anak Dia putra? disebut anak, dia Ah. disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah, apakah buah beranak? berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah, ya Allah itu roh, dan roh itu genderless, Pak. Terus yang keempat kan Yesus. Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman, inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda sebagai Mesias yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus Mengalami kematian. terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul. Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya, memang betul. Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Oh, enggak ada. Tapi dia ngapain dia bilang minta apa? Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? Enggak, maksudnya dia dengan Enggak, itu asumsi. Kalau enggak ada dalil, asumsi itu. bukan enggak ada dalil. Ini Dia kan udah kasih dalil Yohanes kalau 10. tidak dia enggak mungkin disebutnya Eli Sabatani itu. Loh, Eli lama sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli Sabatani artinya apa? Nah, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan Allahku, aku? mengapa engkau meninggalkan? Iya. Ada Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan Maksudnya? karena Yesus nggak rela, nggak mau, nggak. Ah? Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. Loh, di iman kami kematian itu, Pak, karena dosa, Pak. Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Oke Nggak lah. ada yang mencabut nyawa, nggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyambut, bukan Tuhan yang nyambut. Loh, Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawa. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa, Pak. Terus gimana sih? Ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan saya. Enggak, maksudnya oke lah yang menghidupkan kita nih Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh, berarti yang mematikan kita siapa? saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya?
Bukan gitu, Mak. Kita diciptakan untuk Kami itu jelas. Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang apa sih, Mak? Yang mencabut nyawa kita ini Enggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Nggak Tuhan habis pikir ciptakan aja. berikan nafas terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa Anda Tuhan tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7, Pak, dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, gagak lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu. Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita ini Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita ini siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu, berarti Anda tahu kapan Anda mati. Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu Nah, sendiri. kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Oke. Makanya Tuhan yang menyambut nyawa kita. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Nah. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Oh, berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu, nggak bener. Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh, tipuan, gitu ya. Berarti Oke? Berarti kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyabut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa, kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena Iya. di Alkitab, Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa ya sebesar dosa apa itu gitu? kan, Sampai kita mati gitu. Gimana? dosa itu kan kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa, setiap orang berdosa pasti mengalami maut. Kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati, tapi faktanya semua orang mati, ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa.
Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia. Dikasih hidup. Terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti Dia, sekarang Anda tak punya dosa dong? loh, kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus. Makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa, badan saya ini. Maka ini harus mati dulu agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Tuhan yang mulia, tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang seharusnya saya terima itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada dia. Maka ketika saya percaya kepada dia dan saya mati di dalam dia, maka saya pun akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya dia yang mulia juga, yang sulung itu, yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia di dalam walaupun kita membunuh orang, yaitu melawan ya, orang kalau gitu. kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua kita nih gimana? Ya, bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Nah, itu artinya dia tidak ada. Saya Muslim ya. Ya, tadi kan katanya bahwa agama Kristen itu yang tertua. Berarti Gak ada yang mengatakan tertua. Naskah kami yang lebih tua. Naskah Injil lebih tua kan? Ya, naskah kami mengenai Kristus itu punya kami yang paling tua. Oh oke. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu kenapa Yesus itu dilahirkan di Israel, tapi diriwayatkan
dalam bahasa Yunani itu satu ya. Yang saya ada dua pertanyaan lagi nih. Iya. Menurut pakar Bible dari Eropa, Siapa namanya? Bible, Apa? halo? Siapa namanya dan apa premisnya? Sebutkan. Biar Oke, saya- bisa di googling kok. Ya, namanya. Kita kan bisa cari tahu bahwa asli atau tidaknya Kalau tuh Anda- mungkin sudah banyak. Itu yang kedua, itu yang kedua. Elia. Etika Ya itu berdiskusi. pertanyaan aku dulu sebentar. Bentar dulu. Biar aku selesaikan pertanyaan, habis itu aku Penguasa turun. Rom ini, kalau Anda nggak ikut aturan saya, Anda turun. Iya, tapi kan Anda saya mau 3 diskusi pertanyaan. Bentar dulu. Saya tidak mau debat, saya tidak Anda mau debat. Bentar. Kalau kamu bawa asumsinya, kesimpulan yang sebut pakar, sebut namanya dan apa hipotesanya. Saya akan bantai. Oke. Yang ketiga pertanyaannya ya. Boleh? Kedua apa dulu? Apa yang kedua? Kenapa? Siapa pakarnya? Yang kedua itu apa premisnya? Itu saya nggak tahu. Cuman kan saya ingin tahu. Ah, Islam itu dengan kitabnya apakah memang murni atau tidak? Kita bisa googling. Begitu juga saya mau yang lainnya. Kitab-kitab yang lain saya kan cuma googling dan itu ya itu terserah ya. Elia bisa bilang enggak apa enggak, tapi ini kan saya menanyakan. Makanya saya bilang saya nggak mau debat, saya cuma mau nanyakan. Oke. Nah, ini pertanyaan saya yang ketiga, boleh? ya jadi pertanyaan yang kedua itu apa, bro? Nggak jelas, konstruksinya nggak jelas. Oke, yang pertama itu tadi kan saya bilang bahwa kalau seandainya kitab Kristen itu yang terlama, terapa semua tadi dibilang kan berarti gitu. Cuman kenapa direwatkan dalam Yunani padahal Yesus Yunani, itu ya. datang ke Israel. Itu satu. Yang kedua bahwa menurut pakar Bible dari Eropa bahwa kebenaran Bible itu hanya sisa 18%. Namanya Kenapa? siapa? Iya, itu kan saya bilang, saya cuman googling. Wait. Yang ketiga. Berarti nggak yang diterima, ketiga, saya nggak mau pertanyaan debat. itu nggak diterima. Ya, oke, 3 boleh. Saya Kan nggak saya nggak mau bisa. debat. Bentar. Yang kedua saya nggak terima karena saya nggak bisa ngebantah hipotesanya dia apa dan metode yang dia pakai apa. Ya, saya nggak tahu pakar Bible. Berarti kan pakar Bible kan saya nggak tahu. Elia kan saya nggak tahu juga. Elia ini namanya pakar Bible apa siapa, enggak? Pak? Pakar Tapi ini kan itu pakar siapa? Biblenya dari Eropa. Sorry ya, Iya, saya namanya nggak bilang. siapa? Namanya siapa? Namanya Ya, siapa? ya silakan aja, banyak. Cuman saya kan nggak terlalu hafal. Berarti kalau anak nggak ada nama, saya nggak terima pertanyaan ini. Oke, sekarang ketiga boleh. Ya. Pertanyaan ketiga boleh. Yang kedua, bukan yang ketiga. Kenapa yang kedua yang tadi? Yang Pakar kedua tadi doang. namanya nggak ada, kamu nggak beri. Saya mau Ya karena kan menjawab. saya juga nggak tahu. Elia ini kan nggak termasuk pakar Bible dunia. Ini pakar Bible dunia loh. Elia kan saya bilang pakar Eropa, Bible dari Eropa. Itu aja oke. Yang ketiga pertanyaan saya. Minimal punya etika diskusi, Pak. Jadi kalau namanya itu Anda nggak ketahui, Anda nggak sebutkan siapa namanya, gimana saya bisa cari tahu latar belakangnya apa? Kamu ngomong pakar Bible, tapi yang kamu maksud pakar Bible itu siapa namanya? Kita gimana mau ngebantah hipotesanya dia yang katanya Bible nggak valid kalau kamu nggak kasih tahu siapa namanya? Bisa aja anak kecil SD kok bilang pakar Alkitab. Makanya saya butuh namanya siapa biar saya bisa bantah itu. Gini nih, kalau kamu cuma ngedengerin orang tapi kamu nggak simak siapa yang membantah, ya nggak jelas. Itu pertanyaan nggak utuh. Ngapain saya berdiskusi kalau pertanyaan kamu nggak utuh? Ngapain saya terima itu? Gitu. Jadi kamu nggak tahu cara berdiskusi itu seperti apa. Karena kamu nggak diajarin begitu. Gitu loh. Kamu pakar Bible-nya siapa? Kalau misalnya saya bawa, wah bapak gereja berkata begini, saya minimal bawa siapa bapak gerejanya. Hippolytus. Atau mungkin siapa? Theophilus. Kita bawa. Jadi kita bisa riset dari nama itu latar belakangnya gimana gitu. Jangan tipu-tipu saya. Saya bukan orang yang bisa ditipu. Gitu. Saya bukan bagian dari kamu, Pak. Ya. Sedangkan bahasa internasional pada masa itu adalah bahasa Yunani, lingua franca, ya. Seperti sekarang bahasa sehari-hari aku bahasa Batak,
bahasa di tempat ibadah bahasa Indonesia. Nah, bahasa internasional itu bahasa Yunani. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris zaman sekarang itu bahasa Yunani zamannya Yesus. Bahasa sehari-harinya mereka itu bahasa Aram. Bahasa formalnya mereka itu bahasa Ibrani. Di Bait Allah, di sinagoga-sinagoga kan mereka tentu harus baca Taurat. Itu dengan bahasa Ibrani karena naskah itu ditulis dalam Ibrani. Gitu bahasanya. Karena nama-nama seperti nama kovenan Allah itu kan dari Ibrani ya, meskipun Adonai apa segala macam itu kan nggak dilafalkan dalam Yunani tapi dalam Ibrani. Tapi ketika berbahasa sehari-hari, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan para murid, para rasul, orang-orang yang dia temui itu berbahasa Aramaik ya. Jadi rumpun bahasa Semitik, kecuali Yunani ya, Yunani enggak. Ya. Cuma Yunani pada masa itu bahasa internasional gitu. Gitu ya. Jadi jangan apa, saya udah bilang apa, kekristenan itu kaitannya itu erat sekali dengan sejarah. Jadi kami tuh nggak bisa ditipu-tipu, nggak bisa dibodoh-bodohin tuh, kami nggak bisa. Kami punya database yang banyak sekali. Kamu mau minta apa, kami punya gitu. Jadi jangan bawa premis-premis yang kamu karang-karang sendiri, yang katanya pakar-pakar itu, tapi kamu nggak sebut namanya siapa, ya saya nggak tahu ngejawabnya gimana. Gitu loh, ya. Jadi pinter dulu ya sebelum nanya. Baik. Emang nggak ada ya jadi fitnah, betul? Nggak jelas. Silakan Rensis. Bersama beberapa penanya Muslim di video tadi. Ya, mereka menanyakan tentang iman Kristen, terkhusus tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa kemudian orang Kristen menuhankan Yesus Kristus dan alasannya apa? Dasarnya apa yang disampaikan oleh Alkitab? Dan ini sangat luar biasa ya. Hambanya Elia Miron menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan baik, saya rasa ya. Saya pribadi terberkati dan saya percaya bahwa saudara juga terberkati ya. Salah satu pertanyaan yang dimunculkan, kenapa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan padahal dia manusia biasa dan dia juga lahir seperti manusia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Elia Miron menyampaikan beberapa ayat Alkitab untuk menjawab itu. Beliau mengambil salah satunya ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia keluar dari Bapa dan hanya anak yang pernah mengenal Bapa dan Bapa mengenal anak. Artinya bahwa hubungan antara pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus dengan Allah Bapa, sangat baik dan juga mereka satu dalam kesatuan, yaitu satu di dalam kealahan ya. Kita kenal bahwa di dalam iman Kristen Allah itu dikenal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lalu ketiga pribadi ini ya satu kesatuan dalam keesaan, yaitu Allah ya. Allah Bapa Allah, Yesus Kristus juga Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu orang-orang di luar Kristen tidak bisa memahami hal ini. Itu wajar karena hanya orang Kristen yang memahami konsep Tritunggal gitu loh. Jadi puji nama Tuhan ya, sekali lagi sangat terberkati dengan penjelasan hambanya Elia Miron, dan saya percaya bahwa ya saudara pastinya terberkati dengan jawaban beliau ya. Nah, memang hari-hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan muncul tentang iman Kristen, terkhusus tentang Yesus Kristus. Banyak orang mempertanyakan kenapa Kristen mempertuhankan Yesus Kristus, apa sih kelebihan Yesus gitulah. Nah, iman Kristen mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu diam di antara kita, dan firman itu adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan orang percaya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan daripada Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ya, sebagaimana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus juga mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, gitu loh. Jadi artinya Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Ini sebagai bukti bagi kita bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Yesus mengatakan bahwa hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan menuju kerajaan sorga dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusahanya. Setiap ranting padanya yang berbuah dibersihkannya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, saudara dalam Tuhan. Jadi Yesus Kristus dalam hal ini adalah sumber kehidupan bagi orang percaya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ya apa yang telah dijelaskan oleh hambanya Elia Miron di video tadi memberkati kita, dan semoga menjadi jawaban yang terbaik bagi mereka yang mempertanyakan iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan semoga juga hari ini kita tetap semangat, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi angan-angan kita, ya, cita-cita kita, mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita bertekun mengejar apa yang menjadi impian kita, dan juga tetap berserah kepada Tuhan sebagai sumber daripada sukacita kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.